Oke, kali ini kita akan membahas karakter berikutnya, yaitu eksekutor. Nah, eksekutor ini terkenal dengan gerakannya. Jadi mereka itu kalau melakukan sesuatu cepat. Sehingga mereka terkenal dengan karakter kompetitif. Kalian yang punya karakter ini, entah itu utama atau bukan, kalian pasti akan suka namanya lomba. Jika kalian tidak punya sama sekali karakter ini, maka akan cenderung lambat. Nah, oke teman-teman. Sisi positif dari karakter ini adalah proaktif. Jadi cenderung ingin menonjol. Jadi kalau ada meeting, rapat atau apa, kalian akan berusaha untuk ngomong, berusaha untuk menunjukkan ini loh aku gitu loh. Mereka sangat proaktif. Terus mereka jernih dalam berpikir. Jadi mereka kalau sudah tahu apa yang diinginkan, mereka bakal cepet gitu loh, dan mereka benar-benar tahu step-stepnya apa yang harus dilakukan gitu. Serta mereka adalah pribadi yang kreatif. Nah, karakter-karakter ini jika matang semua, maka orang ini akan cenderung suka lomba atau kompetisi gitu. Nah, namun sisi jeleknya, dia impulsif. Impulsif itu kalau dia marah atau emosinya lagi nggak stabil, dia tuh meledak-ledak gitu loh. Nah, karakter ini harus benar-benar ditahan, di manage. Biasanya emosi ini yang membuat karakter ini kalau membuat keputusan mereka nggak pikir panjang. Nah, ini harus dilatih. Nanti kalau ini sudah dilatih, mereka akan jadi pribadi yang jauh lebih bagus dalam kompetisi ini gitu. Terus mereka adalah tipe-tipe yang emosional, pemarah, dan mereka cenderung kurang ajar. Kurang ajar di sini bukan berarti jelek ya, bukan berarti jelek. Kurang ajar di sini tuh bisa jadi mereka tuh kalau bercanda dengan orang tua atau siapapun, mereka tidak tahu unggah-ungguh, tidak tahu norma, tapi asik gitu loh. Dan mereka cenderung lucu, bisa lucu, bisa kurang ajar juga sih. Tergantung ya teman-teman, seberapa pandai dalam pengendalian karakter ini gitu. Nah, tipe eksekutor berarti ini adalah ngomong gerak. Jadi intinya adalah kalau ini berarti ngomongin gerak, dia tuh cepat dalam membuat tindakan dan cepat suka kompetisi. Dan ini adalah sifat-sifat mereka. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan yang panjang. Nah, Anda adalah orang yang atraktif dalam melihat ke depan. Jadi mereka itu kalau melihat ke depan, mereka tuh kayak seneng gitu loh. Dan mereka nggak sabaran. Jadi mereka kalau melihat ke depan tuh bisa jelas harus ngapain dan semuanya. Tapi masalahnya mereka nggak sabaran. Nah, nggak sabaran ini membuat mereka tidak pikir panjang. Nah, ini yang harus dilatih buat mereka, tidak pikir panjang ini gitu. Nah, mereka sangat paham atau sangat jelas apa yang diinginkan dan tahu bagaimana dan dimana mendapatkannya. Nah, sangat cepat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, buat pribadi ini seperti ini kalau matang ya. Kalau matang ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tapi kalau nggak matang ya tetap emosionalnya yang muncul gitu loh. Anda bisa memerintah pada posisi yang tinggi. Nah, ini bagus. Soalnya kenapa kok bisa memerintah di posisi yang tinggi? Mereka ini kan kita sebutkan tadi di sini. Mereka ini loh, pemikirannya jernih dan proaktif. Di sisi lain, mereka ini
Orang yang punya karakter ini kita ngomong dari sisi manfaatnya ya, bukan ngomongin dari sisi jeleknya dulu ya. Orang punya karakter ini, mereka nggak sungkan memerintah orang tua yang mungkin pengalaman dan semacamnya lebih banyak gitu ya. Nah, dengan adanya ini, mereka bisa memiliki jabatan yang tinggi karena mereka nggak sungkan untuk memerintah orang yang lebih tua. Sedangkan karakter yang lain mungkin masih sungkan, masih malu atau semacamnya. Tapi kalau dia enggak, gitu. Gitu. Kebanyakan karakter ini bisa kaya dan sejahtera karena suka kompetisi. Nah, posisi di masyarakat akan baik dicapai sebelum usia 30 tahun. Ini dengan catatan ya. Catatan optimal. Jadi kalau ada orang yang dengan karakter ini, tapi di usia ini belum mapan, berarti ada yang salah pada mereka. Pasti ada sesuatu yang mereka nggak optimalkan gitu loh di antara karakternya itu, gitu. Anda punya kemampuan dan talenta serta pandai dalam mengambil keuntungan dari sebuah keadaan. Nah, coba ini. Coba perhatikan teman. Anda punya kemampuan dan talenta. Pada dasarnya karakter ini, dia akan ada insting di mana dia akan cepat untuk belajar yang berhubungan dalam mengambil keuntungan. Jika Anda hari ini belum tahu keadaan ini, berarti Anda banyak hal yang disia-siakan di waktu muda, terutama di usia-usia 15 sampai 25 tahun. Pasti banyak yang disia-siakan. Dan akhirnya di usia 40 tahun belum mendapatkan ini, gitu. Soalnya kalian itu, pemilik karakter ini, geraknya tuh cepat loh. Mereka cepat. Jika nggak dapat nggak dapat posisi bagus dalam pekerjaan atau bisnis, berarti pasti ada yang salah pada diri kalian, gitu. Anda cepat marah. Nah, salah satunya ini. Orang cepat marah itu cenderung nggak logis ya dalam menganalisa, dan ending-endingnya ending-endingnya malah nggak selesai semua gitu loh, nggak bagus semua gitu. Mungkin cepat reda juga. Tapi kalau kalian udah marah, lawan kalian itu kan udah jengkel. Nah, jengkel ini belum tentu reda walaupun kalian sudah reda, dan ini akan berdampak buruk pada kalian gitu loh, pada tindak tanduk kalian, hubungan kalian, dan ini mempengaruhi pencapaian kalian gitu. Nah, sebisa mungkin ini di manage ya, ini di manage semua. Oke. Nah, selanjutnya, jika Anda seorang wanita akan cantik, jika laki-laki akan rupawan di usia-usia muda. Ini tentu juga dengan pengoptimalan ya. Soalnya kalian ini kan suka kompetisi ya. Dengan kompetisi ini, harusnya kalian tuh bakal suka namanya dandan. Kalian suka dengan namanya kerapian. Model dan lain-lain. Jika kalian nggak update ini, berarti ada yang salah pada diri kalian gitu loh. Oke, berikutnya kita ngomongin sisi negatif. Sisi negatif, Anda cenderung menggampangkan. Nah, ini sudah tahu ya, kalian kerasa ya suka menggampangkan. Oh, nggak masalah, gini aja. Oh, gini aja. Kalian ingin cepat, tapi nggak kalian ingin, pada dasarnya kalian ingin semuanya cepat ya. Kalian ingin semuanya cepat, tapi toolsnya suka ngeremehin. Kalian suka gini aja nggak apa-apa deh, gini aja nggak apa-apa deh. Endingnya bad result, hasilnya jelek gitu loh. Nah, Anda kadang-kadang bisa nakal, terkadang Anda kasar ketika berbicara. Nah, Anda pasang surut dalam pernikahan, ada pasang surut. Jadi gini teman-teman, emosi kalian, karakter ini kan cenderung emosional ya. Nah, ini akan berpengaruh pada pernikahan kalian gitu loh. Orang kalau kalau suka marah itu kan memang cenderung nggak stabil ya semuanya gitu loh. Emosi kalian itu benar-benar harus ditata. Emosinya harus ditata. Kalau nggak, kacau ini semuanya gitu. Jika Anda tidak menjaga pernikahan dengan baik,
terutama pengendalian emosi Anda yang kurang, mungkin akan membawa malapetaka dan kekerasan. Ya, biasanya Anda berpikir bahwa Anda benar dalam segala hal, dalam hal apapun yang Anda lakukan dan katakan, sedangkan orang lain salah. Nah, ini adalah based on emosi. Based emosi. Ini berbeda dengan leader ya. Kalau leader itu emang sudut pandangnya. Kalau ini emosionalnya. Gitu. Anda orang yang agresif, tidak sabar, pemarah, tetapi spiritual. Nah, spiritual itu berhubungan dengan agama. Kalau kejawen berarti ya dengan goib-goib gitu. Kalau apa namanya, seorang apa ya nyebutnya itu, orang astrologi, berarti kalian akan suka dengan hal kayak apa ya, mistis gitu dan lain-lain. Ini macam-macam spiritual, ini definisinya apa, tergantung kalian fokus di agama, di gaib-gaib, atau di sesuatu yang mistis gitu. Oke, jadi kesimpulannya, untuk eksekutor mereka adalah gerakan cepat dan kompetitif, namun jeleknya adalah mereka emosional. Silakan tonton video ini lagi jika kurang jelas ya, karena eksekutor ini memang sedikit unik dibandingkan yang lain. Oke, see you di karakter berikutnya.